أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا بركاته ونفحاته في الدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di mana saja berada, yang dihormati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini mari kita bersama-sama senantiasa bertasyakur, memanjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kemauan oleh Allah dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengkaji, mendalami kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita dalami di pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang aplikatif, ilmu yang amaliyah, ilmu yang bisa mengantarkan kita bersama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Sekarang kita sampai masih bab sholatul jamaah, hadisnya hadis nomor 4 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, ini dari Abi Hurairah ini. Wa anhu qal, dari Abi Hurairah beliau ini berkata, atan nabiyya rajulun a'ma, datang menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang buta. Dia menamakan namanya, dia mengatakan Abdullah Ummi Maktum. Faqala, lantas orang tadi, rajul tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, sungguhnya tidak ada orang yang menuntun saya menuju ke masjid. Saya ini buta, tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Terus ketika mendengar begini, farakhasalahu, Nabi kemudian birukhsah, oh kalau begitu kamu tidak usah salat jamaah. Boleh tidak sholat jamaah karena tidak ada orang yang menuntun, padahal kamu seorang buta. Falamma walla, ketika orang tersebut yaitu Abdullah, orang yang buta tadi berpaling, da'ahu, dipanggil. Jadi ketika dia menghadap, nah itulah kamu enggak usah jamaah, enggak apa-apa, nanti pulang. Jadi berpaling mau pulang menuju ke rumahnya. Kemudian dia berpaling, da'ahu, dipanggil oleh Rasul. Faqala, lantas terus bertanya,
Hal tasma'un nida'a bis shalah? Apakah kamu mendengar ajakan untuk salat, mendengar azan? Qala, orang tadi mengatakan, na'am, iya ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa'ajib. Kalau begitu penuhi azan itu. Jadi fa'ajib penuhi azan berarti dia tetap disuruh sholat jamaah. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana sholat jamaah itu sangat dikukuhkan. Ini tadinya Rasul beri dispensasi karena memang orang tadi orang buta. Orang buta. Orang buta tidak ada yang menuntun. Tetapi ketika Rasulullah menanyakan hal yang kedua, apakah dia mendengar adzan, ternyata dia mendengar adzan, maka ini dia diwajibkan untuk memenuhi undangan itu. Jadi dia tetap dituntut untuk sholat jamaah. Ini ya. Jadi ini menunjukkan luar biasanya jamaah. Ini. Jadi di sini kalau kita melihat fikul hadisnya, ini tolabus su'alil alim amma yashtabihu al mar'i amrun min umurid dunia. Ini bagi orang yang tahu. Ini tolabus su'al alim. Jadi ini dituntut ya untuk menanyakan orang yang pintar tentang sesuatu itu masih tasabuh dari suatu persoalan dunia tadi. Jadi tadi kan begini. Jadi Ummi Maktum itu tidak maunya beliau itu buta. Terus dia minta rukhsah untuk tidak jamaah. Nah ini karena beliau itu mau tidak jamaah. Nah ini Rasulullah tadinya itu mengiyakan. Lalu kemudian memanggil lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin ini ketika memberi dispensasi itu kan tahu persoalan-persoalan yang alasan-alasan tadi harus tahu. Karena kalau memang alasan-alasannya itu menguatkan untuk dia sholat jamaah, maka dituntut sholat jamaah. Jadi alasan-alasan yang tadi bisa digagalkan. Jadi kebutaan yang tidak ada menuntun itu kan persoalan-persoalan duniawi, itu tidak ada yang menuntun. Tetapi ketika dia ditanya mendengar azan, dengar. Nah, ini Rasulullah ingin tahqiq. Ini ditanyakan dengar, maka dia dituntut untuk sholat jamaah. Tuh ini sang pemimpin itu ketika tanya orang ta'adzur, ini harus detail. Jadi kalau ada orang tadi begini, jangan langsung. Itu permintaan orang tadi ini benar-benar alasannya kuat atau tidak. Nah ini kan karena kalau mungkin rumahnya jauh, nah, itu kan tidak apa-apa. Jadi rumahnya jauh, buta. Ini kan tidak bisa datang ke masjid itu karena jauh, masyaqat, takut karena ketika itu jalan kan banyak di satu kitab itu jalannya di sana mungkin tidak rata, banyak batunya. Ini mungkin banyak terantuk itu banyak. Ini kan kalau jauh itu. Tapi tidak tahunya
orang tadi rumahnya dekat masjid. Nah ini. Jadi alasan-alasan itu kalau seseorang ingin memberi, ada orang meminta ta'adzur macam itu harus tanya secara detail. Jangan hanya tanya satu sepotong tadi. Kalau iya buta, oke, enggak apa-apa. Loh, ternyata walaupun dia buta tadi, ternyata rumahnya dekat. Loh, kalau karena dia rumahnya dekat, lah rumah dekat itu dan dia dengar azan, lah karena mendengar azan itu maka tidak menggugurkan sunniatul sholat jamaah. Luar biasa ini. Walaupun orang buta tetap dituntut untuk sholat jamaah. Padahal orang buta tadi tidak ada yang nuntun. Cuma karena apa kok tuntut? Karena memang rumahnya dia tidak begitu jauh dengan masjid. Terbukti azannya itu dengar. Nah, ini betul. Nah, ini yang pertama. Jadi yang kedua, menunjukkan bahwa ta'kidu amri sholatil jamaah. Ini memang sangat sholat jamaah itu sunnah kalau indah Syafi'i, tapi sunnahnya itu sunat muakkadah. Pada kaul yang lain Syafi'i mengatakan sholat jamaah itu fardu kifayah. Jadi kalau ada suatu kelompok masyarakat, ya ini kelompok masyarakatnya apa? Satu RT ya, nah, kalau kita kok di situ tidak ada satupun yang sholat jamaah, ya satu kampung itu jadi dosa. Jadi ini ukurannya itu mungkin satu kelompok masyarakat. Jadi ini jamaah. Jadi alhamdulillah kita ini sudah sama-sama melakukan sholat jamaah subuh. Mudah-mudahan kita bisa continue macam ini. Kemudian yang ketiga, tolabul isti'dzanil imam fit takhalluf anil jamaah inda qiyami udhrin. Nah ini kalau melihat teksnya hadis, kalau seseorang itu mau tidak jamaah, dia harus izin. Nah, ini tuntut ini mungkin kita sulit ini. Izin kepada imam, izin pada pemimpin karena dia tidak bisa jamaah karena ada uzur. Nah ini kan kita kan tidak ya, mosok ada izin. Nah, ini karena apa? Abdullah Maktum tadi kan ada uzur, ya ada uzur, yaitu kebutaan dan tidak adanya orang yang menuntun. Maka dia mau izin kepada Nabi untuk tidak sholat jamaah. Oh berarti mau tidak sholat jamaah saja izin. Luar biasa kalau macam ini. Kalau di sini orang-orang suruh izin ya enggak, jadi ya sulit. Dan idenya pada imam sini ya mau surat izin. Memang kalau gini kan sepertinya formal begitu. Ini izin. Jadi melihat teksnya tadi kan Abdullah Maktum itu kan istidzan, izin kepada Nabi untuk tidak melakukan sholat jamaah. Oh ini jadi kalau melihat teks zahir tadi, jadi kalau orang mau tidak jamaah itu suruh istidzan, izin kepada imamnya kebetulan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ketika itu sang imam tidak beri izin. Ya, Nabi kan tidak beri izin. Tadinya memberi izin, tapi ketika berpaling terus ditanya ulang, didedes. Jadi alasan dia buta itu yang buta itu termasuk udzur min adzaril jamaah. Nah, tapi terus ditanya ulang oleh Nabi, loh rumahnya jauh atau dekat kalau di sini dengar azan atau tidak? Oh ternyata si Abdullah ini dengar, nggak jadi diberi izin oleh Nabi, tetap dituntut dia untuk sholat jamaah. Oh luar biasa kalau begitu sahabat. Tidak bisa sekarang kita ini. Jadi ini macam ini. Di dulu itu malah jamaah itu ada mengatakan kan seperti rapat. Iya kan rapat itu, rapat yang tanpa undangan. Jadi konon
Nabi kalau memutuskan sesuatu musyawarah itu cukup dengan jamaah, itu habis jamaah terus bicara. Jadi efisien, tidak ada undangan. Ya karena itu cukup itu aja. Nah, karena mungkin dulu masyarakatnya masih sedikit dan orangnya rajin. Sekarang ya lain persoalannya lah. Lain. Ini satu sisi luar biasa, itu satu sisi luar biasa. Jadi Nabi bisa ngontrol. Kalau tidak jamaah kemana dia sakit, itu dikontrol. Jadi Nabi itu mengontrol jamaahnya. Ini kemana. Ini kan luar biasa. Kan pernah ada suatu ketika ada seseorang tukang nyapu masjid itu meninggal dunia. Nah, terus tidak diberitahukan kepada Nabi, rumahnya agak jauh, langsung dimakamkan karena sahabat menganggap itu orang kecil. Ketika habis sholat jamaah hari berapa hari, Nabi mencari orang tidak ada, ditanya, loh di mana si A? Kok tidak pernah tanpa jamaah? Loh sudah meninggal Rasulullah, sudah meninggal. Loh kenapa kamu kok tidak beritahu saya? Oh dikatanya itu orang kecil, lain. Jadi Nabi tanyakan, itu di mana ya orang itu? Jadi walaupun dia itu orangnya kecil, pekerjaannya itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sempat marah karena dia tidak diberitahu. Nah ini kan, jadi dengan jamaah itu ada kontrol sosial ketika itu. Nah, ini karena Nabi seorang pemimpin. Nah, ini jadi imamnya itu imam pemimpin. Nanti di belakang mungkin akan ada syurutul imamah itu. Jadi yang cara menjadi imam atau yang bisa jadi imam. Kalau memang zaman dulu memang imam penguasa itu juga langsung jadi imam, penguasanya itu jadi imam, luar biasa kan itu. Nabi itu nontonnya Nabi itu pemimpin kepala negara, juga kepala pemerintahan, juga kepala agama. Ini figurnya satu, luar biasa kalau kita ngomong gitu macam itu. Sekarang kan tidak, biasanya yang top itu kan pimpin pemerintahan jarang yang mau jamaah aku masih nggak akan gitu. Nah, kalau itu mau luar biasa itu. Sudah berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhuma dari Nabi bersabda, man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin. Nah ini ya, di barang siapa mendengar azan ajakan untuk jamaah. Sudah saya katakan kan, azan itu ajakan untuk jamaah. Azan itu bukan sekedar untuk menunjukkan waktunya sholat. Jadi keliru kalau ada sebuah musola azan tapi tidak ada jamaahnya, tidak ada sholatnya, salah itu. Ini kenapa kok azan? Mboten tiange ya azan, kok azan? Oh, karena ini kan menunjukkan masuknya sholat. Keliru, azan itu bukan untuk menunjukkan waktu sholat. Azan itu untuk mengajak orang sholat jamaah. Tapi kenapa kok tapi azan itu kan dilakukan di awal waktu? Iya. Karena orang ngajakan sholat itu kalau ngajak sholat duhur, ya mesti sudah masuk waktu duhur. Jadi ketika sholat duhur itu masuk, azan mengajak jamaah untuk sholat duhur. Maka ini ketika ada azan itu mesti seharusnya tepakan harus ada jamaah. Wong itu ajakan untuk azan. Jadi bukan sekedar azan itu untuk menunjukkan masuknya waktu azan jamaah. Enggak, ya keliru. Nah, soalnya di sini ada man sami'an nida, dengar ajakan untuk azan. Nah ini kalau ini disuruh
suruh mendatangi. Makanya seandainya kita itu sholat isyaknya agak malam, tetap sunnah, adzan tetap sunnah. Jam 8 baru mau sholat isya, suruh jamaah, suruh adzan, karena mengajak masyarakat. Seperti saya terangkan itu, ada suatu masyarakat mungkin di tangga kabupaten kita itu, di kabupaten sana itu, di Pesuruan itu ada suatu daerah, saya pernah ke sana, itu adanya asar ya jam 4, karena menunggu masyarakat pulang dari sawah kerja, pulangnya jam 4 atau jam 3:30 pulang dari pabrik, karena karyawan banyak itu. Terus mereka siap-siap dari rumah, terus diajak sholat jamaah. Kalau itu terbiasa tidak apa-apa, karena adzan itu ajakan untuk sholat. Loh, ini barang siapa mendengar ajakan untuk sholat, kok dia tidak mendatangi, fala sholata lahu. Maka dini fala sholata lahu, ai fala sholata lahu kamilah. Sholatnya tidak sempurna menurut jumhurul ulama. Ini. Jadi ini menurut jumhurul ulama, sholatnya di rumah tidak sempurna. Jadi, tetapi kalau ini wanafyu sihhatis sholat inda Ahmad. Nah ini, tetapi kalau menurut Imam Ahmad itu sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena Imam Ahmad berpendapat bahwa sholat jamaah itu fardu ain. Jadi harus datang, karena sholat jamaah itu fardu ain. Jadi kalau orang itu mendengarkan adzan kok tidak mendatangi undangan itu, sholat sendiri di rumah, itu sholatnya tidak sempurna. La sholata kamil menurut jumhurul ulama. Nah, ini enggak sempurna. Lah kalau kita mau khuruj min khilafi, khuruj minal khilaf, ya datangi jamaah. Karena kalau kita tidak jamaah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah. Ya kita harus mendatangi jamaah, itu khuruj minal khilaf. Bagi orang ulama yang mengatakan sholat jamaah itu wajib, kita sudah gugur karena kita sholat jamaah. Kalau yang mengatakan tidak wajib, ya sudah gugur, wong kita sudah jamaah. Ini ya, ini indal jamaah. Oke. Illa min udhrin. Nah, di sini ada satu lagi jamaah. Wa fi riwayati Abi Darda, wa fi riwayati Abi Dawud ada ziyadah. Qalu, ada tambahan. Jadi ini man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa mendengar suara adzan kok dia tidak sholat jamaah, dia tidak mendatangi undangan jamaah tadi, maka sholatnya tidak sempurna kecuali kata uzur. Ini dalam riwayat Abu Dawud. Jadi ini rawahu majah, tapi yang riwayat Abu Dawud ada tambahan. Qalu wa mal uzur. Sahabat tanya, apa itu uzurnya, itu apa ya Rasul? Uzur yang boleh menghalang-halangi orang untuk tidak sholat jamaah. Rasulullah menjawab, khaufun au maradun, takut atau sakit. Ini jadi takut atau sakit. Mungkin takut dulu wajar, mungkin takut binatang buas. Ya kalau memang di awal-awal ya mungkin takut, mungkin ya, kalau sekarang masuk takut. Kalau takut ada musuh, nah ini masuk ada musuh. Sekarang kan tidak ada. Kalau zaman dulu mungkin takut, kalau takut mungkin ada binatang-binatang buas. Mungkin karena jaraknya antara masjid dengan itu jauh. Itu kalau dengar adzan, kalau jauh kan sudah tidak dengar adzan. Ini ada alasan itu dua, khaufun au maradun, takut atau sakit. Kalau sakit enggak. Tapi pernah saya katakan kan, sakit apa? Ya yang sakit mana ada yang bisa uzur di sana sakit dalam satu kitab itu gini. Sakit yang bisa menghalangi itu dicontohkan sakit ishal.
Ishal itu sakit yang apa beol tapi yang tidak berhenti. Terus saja. Ini kalau ke masjid takut ngotori masjid. Nah, ini di satu kitab Nasoikudinia itu termasuk udzur al-ishal, sakitnya itu. Bukan syukur sakit dikit-dikit ini. Karena pernah kan saya terangkan di dalam bab mandi dulu. Itu Rasulullah itu ya mengrasul ya, beliau itu contoh tidak pernah sholat sendirian. Suatu ketika kan Rasulullah sakit kan itu. Yang sakit itu sempat tidak sadarkan diri. Ketika tidak sadarkan diri, ketika siuman salat zuhur ini, tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa orang-orang sholat jamaah? Belum, menanti antum, tolong ambilkan saya air. Nabi mandi. Ketika mandi tidak sadarkan diri lagi karena wong sakit. Nah, ketika siuman lagi tanya aja, apa orang sudah sholat? Belum, masih menanti antum, ambilkan air. Yang kedua Nabi mandi lagi. Terus Nabi itu datang ke masjid untuk sholat jamaah dalam keadaan sakit. Nah, kalau kita kadang-kadang kan flu sedikit, enggak ke masjid, enggak benar flu. Nah, flu tak bisa ke masjid, pusing dikit tidak. Nabi itu ke masjid walaupun dirompok kok untuk datang ke masjid. Lah, kalau dalam kitab tadi ada, memang sakitnya mungkin sakitnya Rasul tidak menjadikan kotornya masjid. Kalau tadi udzur itu sakit itu yang sakit yang bisa mungkin orang sudah tidak kuat apa-apa, ataupun sakit yang bisa menyebabkan ngotori masjid, itu tidak boleh datang. Karena ngotori masjid itu hukumnya dosa, tidak boleh. Membuat najis masjid, menajiskan masjid, buat masjid itu najis, kotor itu dosa. Ngotori masjid tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau penyakitnya itu begitu, ya tidak boleh dia datang ke masjid, termasuk uzur min adzaril jamaah. Jamaah bukan sholat. Kalau sholat itu selama hayat di kandung badan orang wajib sholat. Kan hadisnya kan sholli qaiman, sholat berdiri, fa ilam tastati fa qaidan. Kalau enggak bisa baru duduk. Fa ilam yastati fa ala jambi. Kalau enggak bisa ya duduk sholat sambil tiduran. Berarti sholat itu wajib berdiri, duduk ataupun berbaring. Nah, kalau sudah tidak bisa pakai isyarat. Oh, tidak bisa, sudah meninggal dunia. Ini dah. Ini nanti itu. Tapi ada satu lagi. Wa minal a'dzar aidan, termasuk udurnya jamaah juga al-matar, hujan. Hujan itu menjadi udzur min a'dzaril jamaah. Hujan deras niku pun udzur. Boleh orang tidak jamaah. Nah, mungkin kalau ke sana basah, ya sudah udzur. Ini tetapi sekarang itu kan sudah teknologi. Dulu itu di Arab itu kan tidak ada payung. Awal kan tidak ada payung. Daunnya juga daun ini, daun apa namanya? Daun korma ya, ya. Makanya di sana ada dulu itu ada seorang boleh jamak sholat karena hujan. Itu karena apa? Ya karena tidak ada payung. Ketika itu masyarakat masih sederhana. Jadi tapi udzur. Jadi kalau kita ke masjid kok kehujanan, basah, ya itu sudah kita boleh sholat di rumah. Diudzur karena udzur min adzari jamaah. Saat sekarang itu kalau rumahnya deket-deket, payungnya ada, saya kira ya sudah ya harus sholat kalau sudah payungnya ada, rumahnya dekat, ya tetap jamaah dituntut untuk jamaah. Dulu itu rumahnya itu jauh dari masjid. Jadi kalau ke masjid dia itu basah, pakaiannya tidak banyak itu. Maka di dalam buku teks
Itu hadis ini, walaupun ini sekarang kalau kita melihat alasan ini al hukmu yaduru ini apa namanya, hukum itu tergantung kepada alasannya ya, alasannya apa. Jadi kalau alasan ilati ya, jadi tergantung kepada alasan hukumnya itu. Dulu zaman Nabi itu orang kalau hujan itu boleh jamak takdim. Jadi di masjid umpamanya sholat maghrib, pas sholat maghrib hujan terus sampai salam ini masih hujan, maka ketika itu kita orang boleh jamak takdim langsung jamak. Sholat isya jamaah takdim, tapi tidak boleh kosor. Terus kemudian pulang ke rumah. Ini dulu itu boleh itu. Tapi sekarang ulama ada mengatakan sudah tidak. Karena apa? Ketika itu di masjidnya basah, bajunya juga basah. Kalau dia pulang kembali lagi ke masjid, padahal dulu belum banyak baju. Orang paling bajunya 1 atau 2. Ini enggak banyak. Mandi dalam bab nikah itu ada orang punya apa namanya mahar itu enggak punya apa-apa, maunya nawarin Nabi hanya punya mahar, tapi maharnya hanya 1 helai kain. Kalau saya pakai, lah Nabi ngomong, lah dipakai istri sampean, ya enggak saya pakai, ya saya enggak bisa pakai. Nah, kalau dibagi 2 gimana? Loh kalau dibagi 2 kan enggak bisa, kamu juga enggak bisa pakai, sana juga enggak bisa pakai, maka enggak boleh, jangan dipakai untuk mahar itu. Oh, berarti menunjukkan dulu itu sederhana. Kesederhanaan orang dahulu, orangnya tidak kaya-kaya, pakaiannya tidak begitu banyak, maka boleh itu jamak karena hujan. Sekarang ini tidak ada lah, karena masjidnya ada atapnya, kita tidak kehujanan. Kalau dulu kehujanan di masjid itu karena atapnya tidak ada. Yang mau beratap, ada atap kan mulai masa umat diperbaiki itu ada atapnya daun korma. Apa namanya kalau di sini, kalau tempat saya namanya widik ya, apa namanya ini hanya daun-daun itu sudah ya. Tapi ada alasan lagi, yaitu hujan. Jadi di samping rasa takut tadi yang kedua sakit, ini ada hujan juga. Hujan termasuk adarul jamaah. Ini jamaah. Ada juga wariyah. Ar-riyah al-baridah. Riyah itu angin yang kencang. Lu di negara Padang Pasir, kalau angin itu kencang, itu enggak tampak apa-apa. Karena apa? Karena debu. Karena di sana Padang. Jadi kalau angin itu gede tidak kelihatan. Nah kalau anginnya itu lama, orang nggak bisa keluar. Itu termasuk udhrun min a'dzaril jamaah. Nah, kalau di Indonesia ya ini jadi kalau di Indonesia kan tidak ada angin kencang macam itu. Kalaupun kencang ya tidak berbahaya seperti di sana. Di sana itu tidak seperti tidak tampak. Oke. Jadi ini menunjukkan ya, hadis ini menunjukkan takkidus sholatil jamaah. Nah ini. Jadi ya sholat jamaah itu sungguh amat dikukuhkan, amat sangat disangatkan bagi seorang untuk sholat jamaah. Nah, ini bahkan tadi kalau mendengar kok tidak sholat, kok sholatnya di rumah tidak jamaah, sholatnya tidak sempurna. Sholat kamilatan. Nah ini ya. Oke, jadi kemudian ada maksud takhalluf anil jamaah li udhrin minal adzar. Dibuli, ini disyariatkanlah, ada syariat boleh tidak jamaah, tapi kalau ada uzur, kalau tidak ada. Oke. Ini yang nomor 6 sekarang. An Yazid, ya monggo. Ya. Iya. Semua warga nggak boleh keluar. Jadi
hari Jumat ada dispensasi kalau berjamaah. Tapi saat asar baru nggak boleh keluar kita. Itu termasuk gimana itu hukumnya? Ya, ada sholat di rumah jadi. Oh iya. Jadi kalau kita ini kan di dalam satu aturan ini, kalau kita minoritas ya emang yang ribet juga ya ini. Jadi kita mungkin jadi di situ. Nah ini itu ada alasan tadi. Tadi kan saya katakan, qalu, sahabat tanya dalam riwayat Abu Dawud, "Wa mal uzur?" Apa uzur? Qala, khaufun, takut. Takut kalau dia keluar mungkin akan ada masalah. Nah, ini karena dia takut. Nah, kalau ada ketakutan macam ini boleh dia itu sholat di luar ya, di rumah kalau ada rasa takut. Tapi yang di Indonesia tidak tahu, itu mungkin pemerintah perlu nata itu. Kalau orangnya sudah kita sama-sama agamanya kita banyak itu ada ini ya, mesti harus ada toleransi beragama ya. Jadi kalau memang takut ini ya tidak apa-apa, ini ada alasan karena khaufun, takut dari persoalan itu. Satu hadis lagi, An Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu annahu sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi. Nah, jadi dari Yazid bin Aswad, beliau pernah salat jamaah dengan Rasul, salat subuh seperti ini. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi setelah salat, idzan huwa birajulaini lam yusalliya. Tiba-tiba ada dua orang tidak sholat. Tidak sholat. Ada dua orang tidak sholat. Fada'a bima, dipanggil oleh Rasul. Dua orang enggak sholat. Faji'a bima tarudu faraisuhuma. Terus orang tadi datang ya, didatangkan ya, dipanggil tuh datang, dipanggil tuh diantarkan kepada Rasul. Dia tuh gemetar, takut ya, dipanggil oleh Rasul. Di sini menunjukkan Rasulullah itu punya haibah ya, punya kewibawaan yang luar biasa. Jadi tata karok ini, jadi gemetar, dipanggil Rasul gemetar. Faqala lahuma, lantas Rasul tanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa sih yang menghalangi kamu sholat dengan kami? Apa yang menghalangi kamu sholat dengan saya itu apa? Kok kamu tidak mau sholat? Nah, ada apa? Kamu kok tidak sholat bersama-sama kami? Qala, kedua orang tadi jawab, qad shallaina fi rihalina. Ya Rasul, saya sudah sholat di rumah kami. Saya di rumah sudah sholat. Ya mungkin datangnya ingin mendengarkan pengajian atau dia sudah sholat di rumah. Faqala, lantas Nabi bersabda begini, fala taf'ala, jangan lakukan itu. Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kamu sudah sholat di rumah, summa adraktuma al-imam, kemudian kamu menjumpai imam, walam yusalli, sedangkan imam itu belum sholat, fasalli ya ma'hu, sholat lagi kamu bersama imam tadi. Jadi di rumah sudah jamaah, jalan. Loh, masjid kok ternyata belum qomat. Belum qomat. Suruh mampir masjid ini Nabi. Suruh sholat jamaah. Orang tadi suruh sudah sholat di rumah. Loh, tahu Nabi ketika itu masjid Nabi itu belum melakukan sholat jamaah. Loh, kalau kamu tahu masjid itu belum jamaah, suruh sholat walaupun di rumah sudah sholat. Fa innahu lakuma nafilatan. Karena apa? Kamu sholat itu sebagai tambahan. Loh, tambahan.
ada tambahannya, ada nilai plusnya. Jadi ini rawahu Ahmad wal Abdullahu. Ini jadi begitu. Jadi kalau ada sudah sholat kok ada sholat lagi tidak apa-apa, baturi itu dapat pahala. Bahkan gini, ada seorang, ya ini disunahkan juga, kalau sholat kan ditutup tuh jamaah sudah selesai, sudah selesai, ada orang mau sholat datang ketinggalan, toleh ngajak jamaah, orang semua jamaah, tidak ada baturnya, dia kepingin jamaah. Kita boleh baturi jamaah tadi, boleh. Mau jamaah, ya saya temani, boleh menemani orang tadi supaya dia jamaah, kita jadi makmum, dia jadi imam, boleh. Loh, kita itu sifatnya tabarru'an. Kalau kita sholat kita sudah sendirian, ya ini bagus kalau gitu. Jadi ini, jadi fa inna as-salatul ukhra, jadi gini, nafila ziyadatun fis shawab ala sawabil fardhi. Ada tambahan pahala kan. Tadi kan sendiri, tambahnya jamaah. Tadi tambahannya. Ya, dari hadis tadi menunjukkan banyak, ada fikul hadisnya, pelajaran yang kita ambil. Pertama, azmu haibatir Rasul. Rasul itu sangat wibawanya luar biasa. Orang tadi dipanggil gemeter. Padahal Rasul hanya ingin tanya, kenapa? Apa yang mencegah kamu, yang menghalangi kamu untuk sholat jamaah berserta kami? Ada apa kok kamu tidak mau jamaah dengan kami? Mau tanya itu toh. Orang yang mau ditanya dipanggil itu sudah gemetar, itu haibah. Nabi itu punya wibawa. Dalam satu cerita kan ada ya, ketika mau hijrah itu kan orang mau memenggal Nabi, dibentak, orangnya kaget, gemeter, dibentak Nabi itu gemetar. Jadi begini, ketika tanya dia itu, sekarang ya Muhammad, siapa yang menghalangi kamu, yang melindungi kamu dari pedang ini? Dari saya. Dia agak gitu, dia ngomong, karena tinggal berdua. Terus mengatakan Allah. Begitu gemetar, dia kaget. Nabi mengatakan Allah, pedangnya jatuh. Terus sekarang siapa yang menghalangi kamu? Ya kamu Muhammad loh. Nah ini kalau orang yang menghalangi kamu, terus ya Suraka itu, ini Suraka itu seorang kafir yang mengejar Rasulullah. Nabi itu luar biasa. Mengatakan Allah nyekel ke pedang itu ceblok. Ini kan luar biasanya Rasulullah hebat, punya kewibawaan yang luar biasa. Nah, ini yang kedua, tolabus wa'al murtakib mukhalafah ansakabi irtikabima. Begini, jadi ini dituntut untuk tanya orang yang melakukan suatu hal yang berbeda. Mesti begini, orang kan bisa jamaah, kok dia tidak jamaah? Ditanya mengapa? Mengapa? Itu seorang tanya, itu disuruh untuk tanya. Wah, itu teko. Iya kan, itu enggak apa-apa. Wah, diundang, ada undangan RT teko, kok kabeh gak teko. Kok dene gak teko dhewe? Kenapa kan gak teko? Itu kan karena ini orang melakukan sesuatu yang sesuatu itu tidak pas atau bertentangan dengan dilakukan oleh orang banyak. Orang banyak semuanya kumpul di balai RT. Nah, karena udah, kok ada satu tidak, itu perlu ditanya, kenapa kamu kok tidak datang? Oh ini mukhalafah. Tadi kan jamaah, kok tidak jamaah dewe? Ditakoni, kenapa kamu kok tidak jamaah? Ini. Okay. Nah, terus mura'atu halin nas fis shalah wa irsyadil mukhalifina minhum ilas shawab. Lah ini kan betul. Jadi kalau tadi orang tadi seandainya tidak tahu ataupun seandainya perilakunya itu salah, itu kalau kita tanya itu bisa membetulkan, ya kan? Tadi orang tidak jamaah. Loh, dia punya alasan, saya sudah sholat. Loh, alasan itu walaupun sudah sholat itu
tidak benar. Mestinya walaupun dia sudah sholat, yang tetap aja disunahkan untuk sholat jamaah beserta imam ini. Ya ini berarti kan mungkin dia ada informasi yang dia tidak tahu, maka perlu diberitahu. Ini. Nah, kemudian yang keempat, ini boleh jawazu qu'is shalah maktubah kharijal masjid, boleh melakukan sholat jamaah di luar sholat maktubah di luar masjid. Boleh jamaah boleh. Karena ini bedanya ya. Ini bedanya Islam dengan yang lain ya. Yang lain itu ada katanya kalau ibadah itu harus di tempat ibadah. Maka kalau kita lihat di Pulau Dewata, Bali, itu setiap rumah kan ada tempat ibadah. Karena ibadahnya harus di situ. Kalau Islam tidak, ya semuanya itu bisa dipakai untuk ibadah. Di sini kan boleh sholat di luar masjid, tidak apa-apa. Kalau kita perjalanan di tengah-tengah, ya sholat di mana kita berada, tidak apa-apa. Di horo-horo, tidak apa-apa. Kalau kita di sawah, sekarang itu tidak ada sawah. Kalau saya dulu punya sawah itu jauh dari kampung, 1 kilo dari jalan raya. Itu di sana yang buat gubuk sendiri, sholat di sana. Boleh sholat di mana-mana. Kan kita nggak dengar adzan jauh sekali, ya sholat itu boleh. Ini luar biasa Islam, dan itu boleh. Ini sah. Jawazu qu'is shalah maktubah kharijal masjid. Buktinya apa? Orang tadi tidak disuruh mengulangi oleh Rasul. Kedua orang tadi kan hanya dianjurkan, kenapa kamu, apa yang menghalangi kamu tidak sholat bersama kami? Kami sudah sholat Rasul di luar. Loh, sebaiknya kalau kamu sholat di luar tahu jamaah, ikut aja. Karena itu ada tambahan. Tapi tidak menyaruh, harus mengikuti, tidak. Jadi tidak harus sini kamu karena di sana tidak sah, harus tidak. Tapi sebaiknya kamu ikut karena ketika itu ada tambahan pahala. Jadi menunjukkan boleh sholat di luar masjid itu tidak apa-apa. Sholat wajib aja boleh, apalagi sholat sunnah boleh. Mungkin yang jadi persoalan nantilah ketika kita sholat Jum'ah. Nggak boleh ya, sholat Jum'ah camping, sholat Jum'ah ya apa yang enggak usah lah. Ya sholat zuhur kalau saya mau camping sholat Jum'ah. Ustaz ini kan orangnya banyak, lebih dari 40. Nah iya kalau mau sholat Jum'ah ya kembali ke masyarakat. Nah, sholat Jum'ah itu di masjid, tidak ada sholat Jum'ah itu di di horo-horo di tengah hutan. Kalau di tengah hutan ya sholat zuhur. Ini ada saking sergepe sholat Jumat di pesawat terbang ya. Jamaah haji 1 kloter naik pesawat terbang pas hari Jumat, pas waktu zuhur, mari kita sholat sama-sama di atas pesawat. Ada rukhsah sholatnya itu, nggak usah sholat Jumat itu di masjid. Nah, ini kalau sholat Jumat. Kalau sholat wajib boleh kharijal masjid ya. Nah, kelima, man shalla kharijal masjid, barang siapa sholat di luar masjid, summa adraka jama'atan fihi, kemudian dia menjumpai ada jamaah dalam masjid, yutlab minhu ad-dukhul ma'hum, maka dituntut dari dia itu untuk masuk dalam jamaah. Wa takunu sholatul ula fardhon wasaniyah naflan. Yang pertama yang dilakukan itu wajib, gugur kewajibannya sholat zuhur umpamanya. Yang kedua jadi sunnah, dia dapat pahala jamaah. Ini. Nah, tapi ini wa khassabu. Nah, tapi ada pendapat wa khassa Abu Hanifah masru'iyatul i'adah bi ghairi sholati subhi wal maghrib. Kalau Imam Abu Hanifah yang boleh diulang, jadi kalau kita sholat
terus dapat jamaah lagi itu yang boleh 2, yaitu kecuali 2, yaitu sholat subuh dan sholat maghrib. Alasannya mungkin kalau maghrib itu waktunya sempit, nah cukup nggak usah diulangi lagi. Kalau cukup di rumah ya di rumah itu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bi umumil i'adah dan bi dhahiril hadis. Kalau menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, memang kadang-kadang ulama 4 itu ini ada yang Syafi'i sama dengan Maliki. Ini kebetulan Imam Syafi'i sama dengan Imam Ahmad. Itu beliau mengatakan boleh mengulangi untuk semua sholat. Karena apa? Melihat dohirnya hadis tadi. Nah, ini kan tidak dijelaskan sholat apa. Jadi ini alasannya kan idza shallaituma fi halikuma summa akraktumal imam walam yusalli fasalliya ma'ahu. Tidak ditentukan sholat ini tidak ada. Jadi umumnya hadis ya boleh, semuanya boleh, sholat apapun. Kalau kita sholat sendiri di rumah, terus ada jamaah, kita jamaah lagi. Tapi kalau menurut Imam Malik, in sholla fi jama'atin, betul, kalau lam ya'ud wa illa ada illal maghrib. Kalau Imam Malik, kalau sudah sholat jamaah ya nggak usah lapor sholat jamaah dibaleni jamaah. Sudah jamaah dapat orang ada jamaah lagi ya nggak apa-apa. Soalnya mungkin ada jamaah yang awal waktu, ada jamaah yang agak akhir. Karena dengan ya ada masjid itu jamaahnya itu agak akhir, ada jamaahnya. Seperti saya katakan tadi, ada jamaah jam 4 baru jamaah. Tapi ini ada jam 3 jamaah. Kita sudah jamaah di sini, kok pergi ke sana kok belum jamaah? Ya tidak usah jamaah lagi karena kita sudah sholat jamaah. Ini karena kalau wa illa ada illal maghrib, kecuali salat maghrib. Karena kalau Imam Malik ya hanya salat maghrib karena waktunya sempit. Nah itulah, itu salat jamaah. Oleh karena itu karena ini baru motivasi untuk sholat jamaah. Jadi kalau bisa ini kita selalu sholat jamaah, karena Nabi itu tidak di dalam nasaibun, Nabi itu tidak pernah sholat sendiri, itu tidak pernah sholat sendiri. Jadi kalau tidak jumpa jamaah ya cari orang di rumah untuk diajak jamaah. Ya, cari orang. Jadi orang untuk diajak jamaah, membantu. Kalau anaknya sudah sholat di rumah, saya punya anak sudah sholat, Pak. Loh kok sudah sholat? Saya belum sholat. Jamaah tadi enggak. Saya belum jamaah. Mari sholat lagi jamaah dengan saya. Itu tidak apa-apa begitu. Itu saking pentingnya jamaah. Mudah-mudahan kita semuanya inilah termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk selalu mengikuti sholat secara berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma arzuqna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina uluman nafi'ah wa amalan mutaqabbala, rizqan halalan tayyiban barakan fid din dunya al akhirah. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.